Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari Pendidikan Kimia A Angkatan 2021 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu mengenai pembuatan ekosistem air sederhana. Boleh di next? Nah, untuk anggota dari kelompok 9 itu ada saya sendiri, Aditya Saputra, ada Anissa Eka Fasya, ada Aulia Desi Permatasari. Boleh di next? Nah, pembahasan untuk pemaparan materi kali ini yaitu dimulai dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Yang mana di pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga metode. Di isi ada pembahasan, dan di penutup ada kesimpulan. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Oke, baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, pengertian ekosistem ini ada dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, singkatnya ini ekosistem adalah susunan elemen lingkungan yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi untuk menjaga keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Nah, ekosistem dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu darat dan perairan. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada komponen ekosistem yaitu biotik dan abiotik. Biotik sendiri adalah organisme yang merupakan bagian dari lingkungan individu. Sedangkan abiotik adalah faktor kimia dan fisik yang mempengaruhi distribusi dan kelimpahan suatu organisme seperti suhu, cahaya, air, dan nutrisi. Nah, komponen biotik dan abiotik ini saling berinteraksi. Selanjutnya ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merupakan habitat bagi kelompok makroinvertebrata, ikan, dan reptil. Ada dua kategori ekosistem air tawar, yaitu ekosistem lentik dan ekosistem lotik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan metode. Untuk rumusan masalah, penelitian kami adalah adakah keterkaitan atau ketergantungan antara komponen tersebut terhadap kelangsungan hidupnya. Lalu untuk tujuannya, mengetahui adanya ketergantungan antara komponen-komponen yang ada di ekologi tersebut. Untuk metode, kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan dalam bentuk penelitian terhadap hubungan saling ketergantungan makhluk hidup. Media pengamatan yang kami pilih yaitu ekosistem air tawar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini adalah menjelaskan yang ada pada masa sekarang, menjelaskan kondisi yang ada pada masa sekarang, atau dapat disebut mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi. Kegiatan ini dilakukan selama 4 minggu di rumah masing-masing dengan ekosistem masing-masing, dan metode penelitian yang digunakan dan tahapan penelitian kualitatifnya kita mengambil dari Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, yaitu terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, membangun kerangka konseptual, merumuskan permasalahan penelitian, pemilihan sampel dan pembatasan penelitian, instrumentasi, pengumpulan data, analisis data, dan matriks, dan pengujian kesimpulan. Penelitian kami dilakukan hingga tahap ke-6, dan pada tahap instrumentasi, mula-mula komponen biotik dan abiotik dari ekosistem yang akan dirancang dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perancangan ekosistem. Setelah itu, melakukan analisis terhadap rancangan ekosistem selama 4 minggu, lalu hasil analisis dari tiap-tiap individu dalam kelompok kami dikumpulkan, dan data yang diperoleh di sini adalah data kualitatif, di mana data kualitatif ini kami peroleh dari hasil pengamatan terhadap ikan lele dan pengaruhnya terhadap komponen ekosistem, baik biotik dan abiotik di sekitarnya, serta interaksi yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini udah ada hasil dari proyek yang telah kami buat. Di situ kalian bisa lihat bahwa kami membuat suatu lingkup sederhana yang mana di dalamnya itu terdapat komponen biotik dan abiotik. Boleh di next? Nah, pembahasan. Nah, dalam hasil yang telah kami peroleh tadi,
ekosistem itu adalah interaksi antara unsur-unsur biologis dan abiotik yang mana akan membentuk suatu sistem ekologi. Nah, untuk pembahasannya kita akan membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang ada pada ekosistem yang telah kami buat tadi. Seperti yang kalian lihat pada hasilnya sebelum tadi. Komponen yang pertama yaitu komponen komponen biotik, yang mana komponen biotik ini terdiri dari ikan lele dan hidrilla. Nah, untuk yang pertama itu komponen biotik yaitu ikan lele. Nah, ikan lele yang kami pilih ini adalah ikan lele jenis lele albino, yang mana karakteristiknya itu hampir sama dengan ikan lele yang ada pada umumnya di Indonesia, yaitu Clarias batrachus. Itu ikan lele yang warnanya gelap-gelap itu. Yang kedua itu ada tanaman hidrilla, yang mana tanaman ini tanaman air yang hidup di kolam atau danau. Nah, tanaman hidrilla ini juga sering digunakan dalam percobaan ingin haus, tapi pada kali ini kita menggunakan ikan ini untuk percobaan ekosistem. Nah, selanjutnya itu ada komponen abiotiknya. Nah, ternyata di komponen abiotik ini ada air, batu akuarium, dan juga cahaya matahari, yang mana terjadi ketergantungan atau keterkaitan yang mana keterkaitannya itu ikan lele membutuhkan air untuk bernafas dan tanaman hidrilla itu membutuhkan air juga untuk kelangsungan hidupnya. Nah, cahaya matahari ini juga ternyata berperan dalam proses fotosintesis dari tanaman hidrilla ini, yang mana cahaya matahari ini dibutuhkan oleh tanaman hidrilla untuk melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, di samping itu juga ada batu akuarium, yang mana batu akuariumnya ini digunakan untuk memperindah adanya ekosistem. Tapi ternyata berdasarkan sumber-sumber yang telah kami baca, batu akuarium ini ternyata juga memiliki manfaat lain, yaitu sebagai penjernih dari adanya air. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kami tidak hanya membuat interaksi saja, tetapi kami juga menambahkan nilai keindahan juga di dalamnya, yaitu dengan menambahkan batu akuarium. Boleh di next. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian kami yaitu pada ekosistem air tawar yang kami rancang menunjukkan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik yaitu ikan lele dan tumbuhan hidrilla dengan komponen abiotik yaitu air, sinar matahari, dan batu zeolit. Komponen biotik dan abiotik memiliki peran masing-masing dan saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya sehingga bisa mempertahankan keberlangsungan ekosistem. Oke, berikut adalah beberapa daftar pusaka yang kami gunakan untuk acuan dalam pembuatan proyek kami ini mengenai ekosistem air sederhana. Boleh di next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai ekosistem. Selanjutnya akan ditayangkan video mengenai praktikum yang telah kami lakukan. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari Program Studi Pendidikan Kimia A Angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang ketergantungan makhluk hidup atau kita sebut sebagai ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau keterkaitan antara komponen biotik atau benda hidup dengan komponen abiotik atau benda tidak hidup. Nah, untuk bahan utamanya untuk membuat ekosistem buatan air ini, kita memerlukan yang pasti hewan air, yaitu ikan lele. Lalu ada batu akuarium dan juga tanaman hidrilla. Nah, untuk cara membuatnya, kita akan langsung ke video selanjutnya. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu batu akuarium ke dalam wadah.
buatan, kemudian kita masukkan tanaman hidrilla. Nah, selanjutnya kita tambahkan air sampai hingga cukup penuh di dalam wadah ini. Nah, yang terakhir kita masukkan ikan lele tadi. Nah, setelah kita memasukkan semua komponen yang ada, jadilah sebuah ekosistem buatan sederhana yang mana nanti bisa kita analisis atau kita amati bagaimana atau apa interaksi yang ada di dalam lingkup ini. Mungkin cukup sekian video dari saya mengenai ekosistem buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Fasya dari kelompok 9 Pendidikan Kimia A 2021. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pembuatan ekosistem air sederhana. Ini sudah saya siapkan komponen biotik dan abiotiknya. Untuk komponen biotik sudah ada ikan, karena ikan lele tidak dapat ditemukan. Saya ganti dengan ikan cichlids. Lalu ada tumbuhan hidrilla dan tumbuhan-tumbuhan air lainnya. Untuk komponen abiotik sudah saya sediakan air yang merupakan air tawar dan batuan zeolit. Baik, kita akan mulai praktikumnya, yaitu komponen abiotik air mula-mula disiapkan, kemudian batuan zeolit yang sudah disediakan dimasukkan ke dalam air tawar. Batuan zeolit ini juga berfungsi untuk menjernihkan air. Setelah itu kita masukkan tumbuhan-tumbuhan air, termasuk ada hidrilla, verticillata, dan yang terakhir kita masukkan ikannya yang sudah saya siapkan. Sistem air tawar sederhana sudah jadi. Inilah penampakan kehidupan ikan di dalam ekosistem air tawar. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Desi Permatasari, NIM 13036210015, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan melakukan proyek biologi yaitu ekosistem air. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ikan lele kecil, batu hiasan, hidrilla, air, wadah, dan saringan. Pertama, susun batu hiasan di dalam wadah. Selanjutnya, masukkan air ke dalam wadah.
Lalu, masukkan tanaman air yaitu hidrilla ke dalam wadah. Kemudian, masukkan ikan lele kecil ke dalam wadah. Sekian proyek ekosistem dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.